Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Salam hebat Bapak Ibu Guru penggerak yang ada di Indonesia, Bapak Ibu Guru pahlawan tanpa tanda jasa. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, nama saya Franciscus Heri Aprianto, CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Sungai Tebelian. Adapun kerangka pembelajaran modul 1.1 ialah yang pertama, mulai dari diri, yaitu membuat refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, eksplorasi konsep, yaitu untuk memperdalam pemahaman kita mengenai konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, ruang kolaborasi, yaitu sebagai ruang diskusi dengan sesama CGP Angkatan 11 untuk mengeksplorasi nilai-nilai luhur sosial budaya di daerah untuk menebalkan kekuatan kodrat murid sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Yang keempat, demonstrasi kontekstual, di mana peserta CGP Angkatan 11 mendesain strategi dalam mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asalnya. Yang kelima, yaitu elaborasi pemahaman, dilakukan dengan menuangkan berbagai pertanyaan-pertanyaan tentang materi refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang dibahas bersama instruktur. Yang keenam adalah koneksi antar materi, yaitu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pemahaman baru yang diperoleh dan dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah mempelajari modul 1.1, banyak pemahaman dan inspirasi baru yang saya dapatkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada video ini, saya akan menyampaikan beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara yang tersusun dalam bait pantun. Yang pertama, menuntun kodrat pada anak. Mari ketawa bersama siswa, sepenuh hati membentuk akhlak. Jadilah guru yang istimewa, menuntun kodrat pada anak. Yang kedua, pendidikan berorientasi pada murid. Berpakaian rapi hendak mengajar, tidak lupa siapkan bahan ajarnya. Mari bimbing siswa dalam belajar, sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, asas trikon. Jasa guru akan abadi, tebarkan manfaat dan berkarya. Mari ikuti perubahan saat ini, namun tidak lupakan budaya. Yang keempat, tuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Melihat cermin rapikan pakaian, tidak lupa gunakan wewangian. Agar pembelajaran asik dan menyenangkan, tuntunlah murid sesuai kodrat alam dan zaman. Yang kelima, pendidikan memanusiakan manusia. Jangan hanya membuat anak pintar, ajarkanlah akhlak yang berguna. Mendidik bukan sekedar mengajar, tetapi proses memanusiakan manusia. Yang keenam, pendidikan membentuk budi pekerti. Jadilah guru yang baik hati, dengan pribadi yang mempesona. Ajarkan siswa budi pekerti, niscaya mereka akan bijaksana. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuannya. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara merupakan bagian dari pendidikan, di mana terjadinya proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak lahir dan batin.
Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara terbagi menjadi 8. Yang pertama, sistem Among yang dikenal dengan kata menuntun. Kedua, sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, menghamba pada murid. Yang keempat, budi pekerti. Yang kelima, trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Yang keenam, pendidikan bukanlah tabula rasa. Yang ketujuh, merdeka lahir dan batin. Yang kedelapan, pendidik seperti petani dan tukang kebun dalam menuntun murid. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertama, pembelajaran berpusat pada guru dengan metode ceramah. Yang kedua, murid bagaikan kertas kosong, sehingga sistem pembelajaran terpusat pada guru saja. Yang ketiga, pembelajaran berfokus pada membaca, mendengarkan, dan menulis. Yang keempat, pembelajaran pada murid dilakukan sama tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan gaya belajar murid. Yang kelima, murid ingin belajar menyenangkan tanpa adanya rasa beban dan menakutkan di kelas. Yang keenam, penggunaan berbagai bentuk media pembelajaran yang masih sangat monoton. Yang ketujuh, pembelajaran berhasil jika memperoleh nilai yang bagus. Jadi hanya berfokus pada nilai saja. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Pertama, pembelajaran harus selalu berpusat pada murid. Yang kedua, setiap murid memiliki kodratnya masing-masing. Yang ketiga, pembentukan karakter murid tidak hanya dari nasihat saja, namun bisa melalui pembimbingan dan penuntunan. Yang keempat, pembelajaran pada murid dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan gaya belajar murid sesuai dengan keadaan sosial serta lingkungan murid berada ataupun tinggal. Yang kelima, pembelajaran harus selalu menyenangkan sehingga murid bisa memerdekakan dirinya dan tidak takut dalam mengikuti kegiatan pembelajaran sehingga mereka bebas untuk berekspresi dan mengungkapkan pendapat ketika melakukan presentasi di kelas. Yang keenam, media pembelajaran disesuaikan dengan gaya belajar murid sehingga murid merasa nyaman dan mudah memahami dengan apa yang disampaikan oleh guru selaku penuntun di dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Yang ketujuh, penilaian proses lebih penting dibandingkan dengan hasil, sehingga dalam pembelajaran yang diutamakan adalah prosesnya, bagaimana murid itu dapat dituntun sehingga mereka dapat selamat dan bahagia, dan mereka juga dapat belajar dengan menyenangkan. Sedangkan hasil itu adalah ketika prosesnya dilakukan secara baik, dituntun, diemong dengan baik, maka akan menghasilkan hasil yang sangat memuaskan. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama, mengenali karakter. Maksudnya adalah mengenali karakteristik, gaya belajar, kebutuhan belajar murid dengan menjalin komunikasi dengan murid. Yang kedua, merancang pembelajaran yang bervariatif dan menyenangkan yang mampu mengakomodasi kebutuhan belajar murid yang beragam sesuai dengan lingkungan sosial, budaya, dan zamannya. Yang ketiga, melibatkan murid dalam kegiatan pembelajaran atau lebih kepada student center melalui pembelajaran yang bervariatif dan berbasis aktivitas sehingga murid dapat mengimplementasikan ataupun mengekspresikan pemikiran dan pendapatnya melalui kegiatan-kegiatan nyata, aksi nyata atau dalam bentuk aktivitas. Yang keempat, pembelajaran di kelas dilakukan dengan mengemong, membimbing, dan menuntun murid, bukan menuntut murid. Yang kelima, yaitu pembelajaran tidak berfokus pada aspek kognitif saja, melainkan ada aspek afektif dan ada aspek psikomotor, serta berorientasi pada proses dan hasil.
Bapak Ibu guru hebat yang ada di Indonesia, terima kasih telah menonton video saya tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga kita sebagai pendidik bisa berorientasi pada perkembangan karakteristik, gaya belajar, serta kebutuhan murid kita sesuai lingkungan sosial budaya dan perkembangan zaman yang ada. Terima kasih Bapak Ibu setelah menonton video saya. Semangat untuk kita semua menjadi pendidik yang berhamba atau menghamba pada murid kita untuk mengantarkan murid kita pada keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Bapak Ibu guru hebat, salam guru penggerak.